Di belakangnya di sini ada logo Rocket Bunny lagi teman-teman, seperti ini ya. Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mikar Terapi, dan sekarang gue ada barang baru lagi. Sebenarnya barang ini datang bebarengan yang versi Advan yang kemarin ya, yang versi Honda NSX, dan ini dia barangnya. Jadi gue beli dua waktu itu. Ini dia barangnya. Ini adalah Inno Models teman-teman, Inno Models yang Japan Police Livery Drift Car versi Pandem teman-teman. Ini dia. Ini gue suka banget. Kenapa? Karena ini dia mobil polisi, dan mobil polisinya tuh nggak official ya, maksud gue nggak dipakai di polisi Jepangnya ya, tapi dia dimodifikasi Pandem teman-teman. Ini dia, cakep banget mobilnya. Dan oke teman-teman, untuk lebih jauhnya lagi kita akan lihat lagi ya, lebih detail lagi, dan langsung aja kameranya gue akan zoom dan kita akan lihat bareng-bareng kayak apa mobilnya. Oke. Iya, ini dia teman-teman ya. Ini adalah Inno Models ya, Inno 64 Models yang versi Japan Police Livery Drift Car Pandem teman-teman. Dan ini dia mobilnya. Dan ini seperti biasa Inno packagingnya seperti ini ya. Dan kemudian mari kita lihat bawahnya teman-teman. Dan di sini sudah ada official license dari Nissan teman-teman. Dan di sini ada Facebooknya Inno Models dan Inno 64, dan kemudian ini adalah Made in China. Dan di sini ada warningnya, choking hazard segala macam itu ya. Dan ini untuk 14 tahun ke atas teman-teman ya, bisa kalian lihat di sini ya. Dan kemudian di sini ada tulisannya teman-teman, Nissan Skyline GTR R32 Pandem Rocket Bunny Japan Police Livery Drift Car. Jadi ini adalah drift car ya, drift car tapi versi yang Japanese Police-nya ya. Cakep nih ya kan. Seperti ini boxnya. Penampilannya seperti ini, dan di atasnya juga ada logo Rocket Bunny ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ada logo Rocket Bunny, dan ini sangat-sangat cakep sekali, kalau menurut gue sih bagus ya. Dan oke, langsung aja gue akan buka teman-teman, karena ini versi yang apa ya, modifikasinya kalau menurut gue sih cakep sih. Kalau Pandem yang versi R32 kayak gini ya, cukup lumayan bagus ini. Dan ini gue mesti potong dulu isolasinya yang ada di sini, jadi biar sedikit kebuka ya. Itu dia, ini dia teman-teman. Widih, gawat. Langsung aja ya, gua akan buka ya. Di belakangnya di sini ada logo Rocket Bunny lagi teman-teman, seperti ini ya, logo Rocket Bunny. Itu dia. Dan ini cakep banget packagingnya, gue suka banget soalnya dia sedikit rada doff ya ininya ya. Dan di belakangnya ada logo mobil teman-teman, Pandem. Oke. Inno selalu bikinnya tuh cakep-cakep men ya kan. Dan ini dia bentukannya, langsung aja gua akan buka teman-teman. Nah ini dia bentukannya ya, ini dia. Gila, keren coy ininya coy ya. Gua akan deketin lagi lampunya. Ininya keren banget nih ya. Ininya nih kayak, ini besi ya, ini besi tapi dia kayak apa, kayak kawat-kawat gitu ya, kayak jaring-jaring kayak gitu, tapi keren banget. Di apa namanya, diukir kayak gitu. Di sini juga diukir gitu teman-teman. Di sini bisa kalian lihat Nissan Skyline GTR R32 Pandem ya, Pandem teman-teman ya. TRE Racing Tradition Pandem. Dan di belakangnya di sini ada logo Inno, seperti yang kalian lihat. Di sini ada logo Inno teman-teman. Widih, ganteng sekali mobilnya. Dan ini di bawah teman-teman. Di bawahnya tidak apa-apa lagi, langsung aja gua akan copot mobilnya ya. Kita akan lihat bareng-bareng kayak apa kedetailannya, oke? Jadi ini Pandem pertama yang Rocket Bunny yang versi Inno. Gue baru sekali-sekalinya nih beli ini yang versi Inno. Kenapa gue beli yang ini, yang versi ini, nggak versi yang biasa-biasanya gitu kan? Karena gue suka mobil polisi Jepang teman-teman. Kalian tahu lah ya, gue Tomiko juga udah banyak ya mobil polisi Jepang ya. Ini kita pisahin dulu. Ini dia mobilnya. Widih, ganteng mobilnya. Gue akan deketin dulu lampunya, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya secara detail. Mari kita akan zoom lagi. Oke, itu dia. Gila, mobilnya ganteng nih, coy. Dan di depan bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat di sini lampunya plastik ya, teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau polisi Jepang itu di depannya itu warna hitam seperti ini ya, dan dia ada lancipnya ke dalam kayak gini ya. Ada lancipnya ke dalam, dan di sini ada nomor polisinya, teman-teman. Ya, ada nomor polisinya seperti itu ya. Ini tulisannya 13919 teman-teman. Itu dia tulisannya ya, mudah-mudahan kelihatan.
Dan ini spoilernya juga cakep banget ya, dia menyatu dengan bodinya teman-teman, jadi tidak terpisah dengan bodinya. Dan mari kita lihat sampingnya. Seperti yang kalian lihat di sini ya, polisi Jepang itu biasanya hitam putih warnanya. Dan hitam putih itu dia ada logo tulisan Jepangnya di sini, tapi ini biasanya prefecture-nya nih ya, nama daerahnya nih polisi Jepang mana, tapi ini gua nggak tahu nih ya. Kalau kalian bisa bahasa Jepang, tolong ditranslate di komen, oke? Dan kemudian seperti biasa, seperti ini. Dan dia kalau misalnya Pandem itu yang gua suka, dia mobilnya itu kalau modifikasi Pandem itu ramping teman-teman ya. Dia white body tapi nggak selebar LBWK dan nggak selebar HKS teman-teman. Dia lebih ramping, bisa kalian lihat di sini, ramping sekali ya kan. Dan kemudian di sini handle pintunya juga sudah ada ya, dicetak tapi tidak dicat teman-teman. Karena emang dia biasanya kalau mobil Jepang itu warna putih kayak gini ya. Jadi ini tidak dicat kayak gini. Dan di sini dia bisa kalian lihat di sini body kitnya ya. Ini dia body kit Pandem. Nonjol sih, tapi sedikit ramping teman-teman. Dan oke, mari kita lihat belakangnya teman-teman. Di belakangnya bisa kalian lihat di sini, lampu-lampunya juga sangat oke sekali ya. Di sini ya lampu-lampunya, ini dia lampu-lampunya. Dan kemudian gue coba akan zoom dulu ya, apakah kelihatan? Gue akan coba zoom lagi nih, apakah kelihatan? Nah itu dia, lampu-lampunya seperti ini. Ini warna merah teman-teman ya, karena emang ini enggak cahayanya gue dari atas, jadi nggak kelihatan warna merah. Ini warna merah lampu-lampunya. Dan kemudian di sini ada nomor polisinya juga, dan knalpotnya diwarnain warna biru teman-teman. Wah ini dia silver, dan selongsongnya itu dalamnya warna biru teman-teman. Itu dia warna biru. Dan kemudian kanan kiri sama teman-teman, kecuali di sini ada tempat pengisian bahan bakarnya. Ini dia ya, ada tempat pengisian bahan bakarnya. Dan di bagian sayapnya, ini sayapnya gue nggak tahu nih, tapi sepertinya sayapnya nih apa ya, plastik tapi sedikit rada keras gitu teman-teman. Plastik tapi rada keras kayak gitu, jadinya dia kayak besi jatuhnya gitu. Dan di bagian atasnya di sini ada sirenanya seperti biasa ya. Kalau mobil polisi itu ada sirenanya kayak gini, tapi dia versi yang bulat sirenanya ya, versi yang bulat. Dan di sini ada tulisan Jepang juga, tapi gue tidak tahu ini artinya apa teman-teman ya. Di bagian belakang di sini ada defoggernya teman-teman, dan di bagian depan di sini ada wipernya, tapi dia menyatu dengan kacanya teman-teman, wipernya. Dan di bagian interiornya sangat cakep sekali ya, interiornya ya. Bisa kalian lihat di sini bangkunya warna biru teman-teman. Nah itu dia bangkunya warna biru, dan kemudian dashboardnya warna abu-abu. Setirnya juga sangat oke ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mudah-mudahan kalian bisa melihat sedikit demi sedikit ya. Dan di dalam sini ada roll barnya teman-teman ya, dia ada roll barnya warna abu-abu juga ya, cakep sekali sih bikinannya Ino ya. Bikinan Ino tuh lumayan lah ya, harganya juga ya sedang lah harganya ya. Dan di sini ada spionnya teman-teman, dan spionnya itu ini ya, spionnya itu ada refleksinya juga ya, jadi kayak benar-benar mirror gitu. Dan ini bukan karet teman-teman, tidak seperti Mini GT yang karet itu ya. Dan mari kita lihat bannya teman-teman ya. Tentu saja bannya ini yang versi yang tidak muter teman-teman, tapi di sini uniknya, di sini bannya bisa kalian lihat di sini ada kayak beda-beda kayak gitu ya. Nah itu dia, ada garis hitamnya ya, di sini ada garis hitamnya, di sini juga ada garis hitamnya gitu ya, bukan cacat, emang kayak gitu modelnya. Dan di sini bannya sangat kecil sekali ya, dan ini tidak bisa jalan teman-teman, versi yang tidak bisa jalan. Di sini mari kita lihat base-nya. Base-nya sudah tercetak begitu rapih kalau menurut gue ya. Di sini ada tulisan Nissan Skyline GT-R R32 1:64 made in China Ino 64 ya. Dan ini dibaut teman-teman, jadi kalian bisa buka dan mungkin aja bisa diganti bannya ya kalau untuk versi yang kayak gini ya. Dan cetakan-cetakan di bawahnya juga sangat oke. Kenapa gue bilang oke? Karena ini sangat detail sekali cetakannya ya. Cakep banget sih kalau menurut gue sih. Dan itu dia teman-teman. Wih, Pandem versi Japan Policeman ya kan, versi drift car-nya. Jadi untuk teman-teman ini tidak digunakan jadi untuk teman-teman ini tidak digunakan oleh polisi Jepang ya. Ini hanya untuk car show aja ya, dan dia kayaknya sih emang dimodifikasi seperti ini ya. Jadi Japanese Police tapi versi drift car. Ini dia, cakep kan ya kan? Oke, itu dia. Dan kalau gua kasih rating di sini, ini gua kasih rating 9 teman-teman ya. Cakep banget soalnya. Rating 9 dari packaging sininya ya, cakep banget. Boxnya juga cakep banget, dan mobilnya juga cakep banget men ya kan. Ini the best pokoknya ya.
Dan oke teman-teman, sekian dulu review singkat dari gua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan thank you teman-teman. And then I'm gonna take it down.